Oke, teman-teman sekalian dan siapapun yang ikut dalam proses pengamatan ini. Saya dalam beberapa hari ini sedang melakukan pengamatan sedikit tentang generasi ke generasi ya, dari generasi Alpha, generasi Z, sama generasi yang di atas umur, sudah di atas umur 35. Itu yang di atas umur 35 itu sebetulnya Ah, karena saya melakukan sebuah kuesioner sedikit terhadap ah, bentuk-bentuk teologi. Pada sini teologinya adalah teologi liberal sih, karena saya lebih tertarik untuk bertanya dan kebetulan ada beberapa hal yang saya coba bahas di dengan teologi liberal. Konsep-konsep teologi liberal kan berbeda-beda ya. Liberal itu lebih ke nilai-nilai solidaritas, moral, terus keadilan dan yang nilai-nilainya liberal. Nilai-nilainya betul-betul dikonsepkan oleh dunia barat untuk mendapatkan suatu keharmonisan di dalam mengatur sebuah komunitas atau sebuah bangsa yang boleh dikatakan semua bangsa ini memiliki gitu loh, apa nilai pluralnya itu atau majemuknya itu banyak gitu. Seperti Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sedang saya bahas sebetulnya dalam satu konsep. Nah, tapi saya ingin fokus dulu nih dengan apa yang saya amati. Nah, itu yang saya sedang garap sebetulnya. Tapi temuannya menarik, temuannya menarik. Nah, tapi dari untuk temuan yang tersebut, saya coba dulu bahas tentang cara pandang. Nah, dari hal tersebut saya coba bahas ini karena saya buka kuesioner ini ke umur 20-an, remaja sampai 25. Kemudian saya bahas lagi, saya buat lagi kuesioner di atas 35. Umur 35. Kenapa saya bahas itu? Karena memang kebetulan medianya adanya itu. Gitu ya. Tapi saya coba soal itu. Tapi menariknya adalah ketika saya bahas, saya melihat waktu saya coba jadikan satu, ini nggak benar apa yang salah gitu ya. Dari apa yang saya coba kemukakan sama mereka. Tapi rupanya yang salah adalah saya harus membuat segmentasi umur di situ. Saya berpikir, jadikan satu aja ini sama ini pertanyaannya. Ternyata ini yang membuat paradigma yang berbeda. eh Ternyata generasi ini memiliki cara berpikir yang berbeda. eh untuk pemikiran generasi-generasi di bawah kita, yang di umur 25 ke bawah, itu ternyata sangat-sangat berbeda. eh yang di 35 ke atas berbeda. Saya ambil segmen dia di pengelolaan beda 10 tahun ya, supaya jelas nih perbedaannya karena hasilnya berbeda jauh. Hasilnya berbeda jauh. Ah, dari karena ini juga nilai-nilai sosial yang saya bangkitkan, saya lebih ke bagaimana nanti kita akan melihat bahwa ada perbedaan yang jauh sekali dari pemikiran mereka-mereka. eh saya amati itu, saya berikan nilainya, dan hasilnya dari dari uji yang saya buat itu, ketika saya jadiin satu, semuanya berantakan nilainya. Tidak ada segmentasi yang nilainya di bawah sekali atau di atas sekali. Ini apa yang salah? Akhirnya saya coba belah. Karena saya lihat nilainya ada hal-hal yang nggak beres, mencurigakan dari sebuah penilaian. Akhirnya saya belah antara yang di bawah umurnya sama yang di atas. Dengan pertanyaan yang sama,
Saya coba fix, saya coba rubah lagi penilaian. Ternyata betul. Di signifikasi yang pertama, dinilai yang pertama adalah anak-anak itu eh, ternyata saya teliti mereka tidak paham dengan pertanyaan yang bentuknya baku. Ini sebuah sebuah apa analogi saja lah ya. Tidak paham. Lalu gimana untuk mereka paham? Nah, nanti ya ceritanya nanti. Tapi yang sana mampu mampu memahaminya gitu loh ya. Ya, saya coba buka sebetulnya di dalam uji statistiknya nanti saya sharing. eh tapi ini saya mau cerita sedikit saja karena video ini nggak banyak-banyak. Ternyata generasi di bawah ini saya coba amati memiliki pemikiran yang berbeda dan dari gaya berbicaranya beda. Saya coba bawa satu kelompok anak masuk ke dalam sebuah tambak ikan dan kolam ikan hias. Saya coba tolong amati ini. Anaknya baru baru SMA. Saya coba suruh mereka amati dan saya biarkan saja. Saya coba dengarkan pembicaraan mereka, komunitas mereka. Rupanya mereka berpikir lompat-lompat ya. Saya juga kaget. Mereka nggak bisa fokus di dalam sebuah pengamatan loh. Ini hati-hati. Mereka nggak bisa fokus loh dalam sebuah pengamatan. Saya sudah berikan alurnya secara verbal. Ini teliti ini. Ini cara mereka meneliti nggak bisa fokus loh. Sama seperti Anda melihat sebuah media sosial. Mereka cuma bisa fokus 10 menit dengan nilai yang sama. Hati-hati. Betulan, mereka cuma bisa 10 menit di fokusnya. Jadi mereka nggak bisa menganalisa mendalam. Nggak bisa ngamati dengan mendalam. Mereka hanya ngamati di celetuk-celetukannya aja. Celetukannya begini tentang ikan. Celetukannya begini tentang kolam ikan. Celetukannya begini tentang lingkungan. Hanya celetukan, tapi mereka tidak bisa ngamati dari dalam. Ini kenapa airnya begini, kenapa ininya begini. Padahal saya sudah kasih teorinya. Saya bukan orang pertanian, tapi saya coba ngasih mereka ini. Nanti akan saya coba ke ahli teknologi. Apakah mereka mampu apa tidak. Saya coba amati karena apa? Karena gaya berpikir mereka udah gaya berpikir media sosial yang seperti TikTok. Hanya bisa mampu di 10 detik kan, 15 detik, bahkan 30 detik. Setelah itu mereka sudah bosan otak mereka. Tak pindah lagi kemana-mana. Pindah lagi kemana-mana. Kemudian literasi mereka kurang. Nah inilah ketika seseorang kurang membaca nih. Ini bahaya nih. Mereka kurang baca. Kalau baca kan kita bisa konsentrasi ya satu buku Pak Kowo dalam 15 menit, 30 detik, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Saya baca buku cepat. 2 jam konsentrasi selesai. Saya tahu, oh ini buku ini. Walaupun dia tebal. Anak-anak ini aneh. Betul-betul baca, kasih juga random 2 lembar aja mereka udah pet hilang. Tanya balik hilang. Jadi pendidikan yang kita terima sekarang dengan media sosial dan konsekuensi besar di media sosial ini hati-hati agak berbahaya buat pendidikan mereka di generasi berikutnya. Jadi guru-guru, Anda tidak bisa bicara jauh di atas 10 menit atau 19 menit. Mereka udah ngalor gitu otaknya. Nggak bakal bisa terima. Ini tadi saya habis survei ke dalam satu daerah yang di gang rumahnya. Saya cuma pengen ngasih bingkisan sedikit lah.
karena ada yang jagain tempat saya. Eh, si ibu bilang, ini anak putus sekolah katanya dua-dua. Wah, kaget saya bilang. Bukan karena nggak ada biaya loh. Bukan karena biaya. Mereka pengen tidak belajar. Wih, ini hati-hati loh. Mereka pengen tidak belajar. Karena apa? Game buat mereka hal yang menarik. Dan si ibunya itu, ya wes lah, katanya. Sudahlah, saya nggak bisa larang anaknya. Kalau anaknya dilarang-larang, lawan, dia ngelawan. Loh, kalah loh sama anak. Waduh, saya bilang, ini kacau ini. Saya coba lagi. Jadi saya pilih sampel di beberapa teman. Saya mau coba nanti pilih sampel di beberapa tempat. Mereka menolak untuk belajar loh. Kemarin nanti saya bahas lagi tentang bagaimana belajar di sekolah itu udah nggak benar. Kenapa nggak benarnya? Itu nggak bisa konsentrasi udah. Ini sebabnya nih gara-garanya media sosial yang terlalu hebat diberikan kepada anak yang belum siap dan algoritma media sosial sudah merubah citra anak-anak untuk menyenangi apa yang jadi ini udah kena narkoba di otak di media sosial. Jadi hati-hati sekarang eh untuk pendidikan kelas 1 sampai kelas 6, kelas 6 SMP sampai SMA itu it's going on dangerous nih, hati-hati ya. Jadi dari beberapa pengamatan langsung saya sudah mendapatkan kesimpulan bahwa ini menjurus ke degradasi nantinya eh, otak kita tidak bisa secara umum dapat menerima keilmuan. Otak kita sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Siapa yang mau tahu kalau kita yang tidak merubahnya sendiri? Citra pendidikan kita dari kelas 1 kelas 6 SMP, SMA nanti akan ada sedikit penurunan yang luar biasa. Jadi hati-hati. Saya baru meneliti hal-hal sosial sekarang. Biasanya saya lebih suka dengan nilai-nilai yang eksak. Tapi ini hati-hati. Ah, buat teman-teman yang sedang meneliti nilai sosial boleh diteruskan tentang hal tersebut. Terima kasih pagi hari ini kita ngobrol bareng, tapi saya akan lanjut dulu dengan sebuah materi lain nanti. Ya, oke. Sekarang baru pukul 1:30. Saya terbangun, jadi keburu ingat dengan hal tersebut. Saya coba bagikan dalam video ini. Terima kasih. Salam sehat.